Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Baiklah, malam ini saya akan memenuhi janji saya untuk membuatkan video tutorial bagaimana cara membuat game edukasi dengan Constructo. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membahas step by step mulai dari nol. Di sini saya sudah membuka Constructo. Kita masuk ke file Bapak Ibu, kemudian kita klik new. Dan pada bagian new empty project kita klik kemudian kita pilih open. Nah, di sini sudah muncul yang namanya layout. Layout itu semacam tempat kerja atau papan tulis untuk kita membuat gamenya. Kemudian event sheet itu adalah tempat untuk membuat perintah atau logikanya. Nah, di sini kita memiliki banyak sekali properties, tapi kita nggak perlu langsung mempelajari kesemuanya ini karena nanti step by step kita akan belajar learning by doing ya. Kemudian pada bagian kanan itu juga ada properties yang menjelaskan tentang identitas dari objek-objek yang kita gunakan di dalam pembuatan game edukasi. Yang pertama di sini ada new project. New project itu nanti namanya akan tersimpan sesuai dengan nama yang kita ketik di sini. Jadi kalau misalnya kita di sini new project, maka ketika kita save pekerjaan kita akan bernama new project. Maka di sini kita bisa mengganti nama, klik kanan rename. Kita ganti saja misalnya dengan game game 1 misalnya begitu. Saya lebih suka tanpa spasi ya, karena di dalam bahasa pemrograman sebetulnya memang ada kalanya kita tidak boleh menggunakan tanda spasi maupun tanda hubung. Jadi untuk menuliskan judul biasanya kita hanya menyambungnya, dan sebagai pembedanya kita gunakan huruf besar atau huruf kapital untuk sebagai pengganti spasi. Baik, di sini kita memiliki satu layout dan juga satu event sheet. Apakah kita bisa menambah layout? Bisa ya. Jadi nanti karena kita akan membutuhkan 4 layout, maka kita di sini tambahkan add layout. Pasti akan muncul pertanyaan add event sheet gitu ya. Karena kita nanti membutuhkan event sheet, maka kita add event sheet juga. Di sini sudah muncul layout kedua. Kita klik layout lagi, klik kanan add layout, kemudian add event sheet lagi. Muncul layout ketiga, kita naik lagi ke layout, klik kanan, kita add layout lagi, kemudian add event sheet. Nah, sekarang sudah layout 4. Sekarang kita ganti nama Bapak Ibu. Pada bagian layout 1 kita kasih nama menu. Kemudian event sheet-nya kita kasih nama ES menu. Oke. Pada bagian layout 2 kita ganti nama instruksi. Kemudian event sheet-nya juga kita ganti nama dengan ES instruksi. ES instruksi. Oke. Kemudian bagian layout ketiga kita kasih nama game 1. Di sini juga event sheet game 1. Kemudian di sini kita kasih nama finish. Dan pada bagian ini kita kasih nama
Even sheet finish. Oke, kita sudah memiliki 4 layout menu, instruksi, game 1, dan juga finish. Sekarang kita menuju ke layout menu. Oke, sudah siap. Kita klik pada bagian layout ya. Layout ini kita klik. Kemudian kita atur layout size-nya dengan ukuran 800 x 500. Ini tidak ada ukuran standar ya. Sama tergantung keinginan kita. Nah, pada saat kita mengatur layout size, kita akan bisa melihat ada titik-titik yang ada di luar. Ini adalah ukuran window size-nya. Nah, supaya sama, maka window size juga kita akan ganti ukurannya. Caranya, klik dulu di sini view. Kemudian pada bagian window size kita ganti 800 x 500. Oke, seperti ini, maka ukuran Windows-nya sudah sama. Jadi kita sudah tidak menemukan lagi ada titik-titik di sekitar layout. Kemudian untuk marginnya kita juga sama, buat 800 x 500. Oke, sekarang layout sudah siap. Kita mau memasukkan sprite. Yang pertama kita akan membuat background dulu, memasukkan background. Nah, background ini bisa Bapak Ibu buat menggunakan Photoshop, Corel, bahkan Word pun juga bisa, asal kita bisa berkreasi. Tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin membuat sendiri, Bapak Ibu bisa mengambil atau download langsung dari internet. Hanya saja jika itu memang akan digunakan untuk lomba atau untuk kita upload, maka kita wajib mencantumkan alamat resmi di mana kita mengambil gambar-gambar tersebut. Jadi istilahnya kita tidak mencuri hasil karya orang lain ya. Oke, yang pertama kita akan memasukkan sprite untuk menjadi background. Sprite itu tokoh ya, tokoh bisa background, bisa tokoh player, bisa tokoh musuh ya, dan lain-lain. Boleh dengan klik kanan Bapak Ibu insert new object, atau Bapak Ibu langsung di sini klik kiri double. Nah, kalau sudah pilih sprite, ini boleh sprite klik kemudian insert, atau klik double di sprite juga boleh. Oke, kemudian kita klik saja di sini, akan muncul kotak dialog. Sekarang kita load an image ya, kita cari gambarnya. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah hadir, maka sudah mendapatkan aset game ini. Yang pertama background, kita buka, kita masukkan gambar Dora. Nah, di sini gambar Doranya sangat besar sekali. Kita klik crop dulu untuk menghilangkan sisa-sisa gambar ya, jadi batas gambarnya itu sama dengan batas luar gambar, jadi tidak ada sisa. Kita close, maka gambar akan masuk. Karena gambar terlalu besar, maka size-nya saja kita atur 800 x 500 disamakan dengan window size-nya. Oke, kita atur, tarik ke bawah seperti ini. Ini biar sama, kita atur begini. Nah, ini posisinya sudah pas persis pada area layout yang kita buat ya. Sekarang kita kunci. Jadi di sini ada project, di sini ada layer, kita pilih layer dulu. Ini kita kunci. Karena apa? Kalau kita mau menambahkan tokoh lain atau sprite lain, kemudian kita klik double di sini, maka yang muncul adalah gambar Dora. Itu. Jadi kita tidak bisa menambah sprite lainnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara ini, kita kunci dulu, kemudian kita tambahkan layer di atasnya. Aktifkan mouse-nya pada layer 1, lapisan paling atasnya. Kemudian kalau sudah kita klik di sini, maka gambar Dora ini tidak akan terpengaruh karena dia berada di layer 0 dan dalam keadaan terkunci. Kita klik double dulu, kemudian kita masukkan tokoh-tokoh yang ingin kita masukkan. Tadi Bapak Ibu sudah mendownload gambar sprite
Oke, kita akan masukkan gambar gajah. Kita crop dulu Bapak Ibu. Kita close. Nah, ini cara mengecilkannya itu ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung seperti ini. Ya, tapi kelemahannya kalau Bapak Ibu tidak menekan shift, maka objek gambar itu akan membesar dan mengecil dengan ukuran yang tidak proporsional. Nah, salah satu cara untuk menjadikan dia proporsional adalah dengan menekan shift. Nah, kalau menekan shift, maka ketika kita besarkan dan kita kecilkan, itu ukurannya proporsional sekali. Nah, seperti ini. Kita lepas, kemudian kita pasang ke sini. Nah, supaya gambar ini kita kenal, maka ini kita ganti nama dengan nama gajah. Kemudian yang ini kita ganti nama, klik kanan rename, ini background. Oke, sekarang kita tambahkan lagi gambar berikutnya. Di sini saya punya gambar jerapah. Jangan lupa di crop. Oke, close. Kita kecilkan, tekan shift-nya. Ya. Oke, tekan shift, kemudian kita taruh di sini. Oke, satu lagi kita masukkan gambar kura-kura. Nah, di sini kura-kuranya dalam keadaan dia ada background warna putih, sedangkan gambar background kita itu didominasi oleh warna hijau. Maka caranya, Bapak Ibu klik dulu bagian fill ini, kemudian kalau angkanya ini masih 255, ganti dulu dengan angka 0. Karena kalau 255 itu berarti dia untuk memberi warna, kalau 0 untuk transparan. Kalau ini sudah 0 alfanya, kita klik saja di sini Bapak Ibu, maka gambarnya itu akan menjadi transparan, warnanya akan menjadi hilang. Kalau sudah, tekan crop, kemudian close. Kita kecilkan lagi, tekan shift-nya. Oke. Nah, ini posisi kura-kuranya kan dalam keadaan agak berdiri ya, padahal saya pengennya dia agak tengkurap begitu. Maka saya klik saja ini, kemudian pada bagian angle-nya kita ganti. Coba kita kasih sudut 45 derajat, maka dia akan berada dalam posisi terlungkup seperti ini. Kalau ini sudah, kita masukkan sekarang. Oh iya, jangan lupa ini ganti nama ya, dengan nama jerapah. Kemudian yang sini adalah namanya kura-kura. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan buttonnya. Oke, buttonnya ada play. Kita crop dulu, close, taruh sini playnya. Oke, ini ganti nama play. Kemudian kita masukkan satu lagi, ini adalah insert instruksi. Jangan lupa di crop ya Bapak Ibu ya. Close. Nah, sekarang kita sudah masukkan instruksi agak ke sini misalnya. Kalau ini kita jalankan, view-nya mau saya buat saya pakai NWJS aja. Kalau ini kita jalankan, maka gamenya akan seperti ini dan tidak akan ada efek yang terjadi, baik itu perubahan warna maupun musik juga kita tidak mendengar apapun, karena memang kita belum memberikan logika apapun pada bagian event sheet. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti saya akan sambung pada tutorial yang kedua. Terima kasih.